Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya semua? La'allakum bi khairin. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah fi hadha sabah nahnu sanadrus al-maddatul aqidatu wal akhlaq ad-darsul ashir. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran akidah dan akhlak. Pelajaran ke-10 tentang adab bersin, menguap, dan meludah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, hendaknya kita sama-sama mempersiapkan buku pelajaran kita, lalu mempersiapkan alat tulis kita sebelum kita belajar. Nah, kalau sudah disiapkan buku dan alat tulisnya, coba dibuka halaman 119. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, yang pertama, kita akan mengetahui adab ketika bersin, menguap, dan meludah. Sunnah ketika bersin, menguap, dan meludah kita akan bahas pada pertemuan hari ini ya. Jadi hari ini pertama kita akan membahas adabnya, lalu yang kedua kita akan membahas sunnahnya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersin, menguap, dan meludah merupakan hal yang sering kita lakukan pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Islam mengajarkan adab-adabnya serta sunnah-sunnahnya. Bahkan di dalam Islam, adab-adab yang menurut kita sepele seperti buang air kecil dan yang lain-lain diajarkan. Apalagi adab yang bersangkutan dengan orang lain. Nah, karena adab bersin, menguap, dan meludah ini merupakan adab kita sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lain ya. Kita harus menjaga adab-adab ini agar tidak mengganggu orang lain. Nah, kita mulai dari adab ketika kita bersin. Ketika kita bersin, hendaknya kita menutup mulut kita, entah itu dengan menggunakan tangan atau menggunakan sapu tangan. Nah, tangan kita lalu setelah bersin, tangan kita itu dibersihkan. Atau kalau kita menggunakan sapu tangan, ketika sapu tangan itu kotor, habis itu kita harus membersihkan ya. Jangan dipakai terus-menerus, tidak dicuci. Itu juga tidak boleh. Karena itu dapat menjadi sarang kuman. Nah, apabila kita bersin di dekat orang lain, hendaknya kita menundukkan kepala kita dan tidak boleh kita mengeraskan suara, apalagi memainkan bersin. Nah, jadi misalnya nih, kita lagi ada di bis misalnya, kita pengen bersin. Nah, maka kalau kita pengen bersin, kita harus bersinnya nunduk. Kita nggak boleh ngerasin suara bersin kita. Tapi usahain kita bersin itu menggunakan suara yang kecil, memperkecil suara kita. Nggak boleh kita sengaja dibesar-besarkan, hacu gitu seperti itu. Atau memain-mainkannya ketika sholat atau ketika di kelas, itu tidak boleh ya. Masya Allah. Nah, kita harus memperhatikan adab ketika bersin agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat dan tidak mengganggu orang lain. Nah, adab ketika kita bersin. Misalnya nih, kita bersin, hacuh. Nah, maka kita disunahkan untuk membaca hamdalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Ahmad. Nah, jadi ketika kita bersin,
Setelahnya kita disunahkan membaca hamdalah ya, alhamdulillah. Nah, lalu ketika kita mendengarkan orang yang bersin, lalu orang tersebut mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, maka kita disunahkan untuk mendoakannya. Doanya seperti apa? Yarhamukallah. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Ahmad. Nah, jadi misalnya ada seseorang yang bersin. Lalu orang tersebut mengucapkan alhamdulillah, maka kita disunahkan untuk mendoakan orang tersebut. Yarhamukallah. Nah, begitu pula orang yang bersin tadi, ketika didoakan yarhamukallah, maka disunahkan pula bagi orang yang bersin tadi untuk mendoakan orang yang mendoakannya dengan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan membersihkan hatimu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Ahmad. Nah, misalnya apabila seseorang bersin terus-menerus lebih dari 3 kali, maka kita cukup mendoakannya sampai 3 kali saja. Selebihnya tidak usah ya. Taib. Kita lanjut ke adab selanjutnya, adab ketika menguap. Menguap adalah tanda kita mengantuk. Nah, biasanya kalau kita ngantuk kita nguap ya. Maka dari itu apabila kita menguap, sebaiknya kita beristirahat terlebih dahulu. Apabila kita mengantuk saat di kelas, hendaknya kita meminta izin untuk mencuci muka atau berwudu agar badan kita segar kembali. Ketika kita menguap, hendaknya kita menutup mulut kita dengan tangan atau sapu tangan. Dan kita tidak boleh mengeraskan suara ketika kita menguap, apalagi dipermainkan. Nah, kita nggak boleh nih, misalnya kita menguap itu tidak ditutup. Wah, seperti itu aja. Itu tidak boleh. Apalagi dikencengin. Wah, gitu nggak boleh. Karena setan akan tertawa terbahak-bahak di dalam perut kita. Itu nggak boleh ya. Menguap tidak ditutup atau menguap dengan sengaja memperkeraskan suaranya. Itu nggak boleh. Nah, lalu selanjutnya adab ketika meludah. Meludah mengandung banyak bakteri. Ketika meludah ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Nah, jadi ludah manusia ini memiliki banyak bakteri ya, mengandung banyak bakteri. Nah, biar bakterinya itu biar kita sopan, yang pertama sopan dan menjaga adab dan tetap sehat, kita harus memperhatikan adab-adab ketika meludah. Adab-adab ketika meludah yang pertama kita harus mengeluarkan ludah dengan sopan dan tidak mengarah ke sebelah kiri. Nah, kita jadi nggak boleh meludah ke arah, misalnya kita lagi di pasar. Kan orang ada banyak orang. Nah, di depan kita misalnya ada orang, kita nggak boleh buang ludah ke depan kita. Atau di sebelah kanan kita ada orang, kita nggak boleh buang ludah di sebelah kanan kita. Maka kita disunahkan untuk meludah ke arah kiri jika di kiri itu tidak ada orang. Nah, meludah tidak boleh di sembarang tempat, melainkan di tempat sampah atau di tanah. Nah, jadi kita nggak boleh misalnya lagi di dalam rumah kita mau meludah, kita asal buang aja, itu nggak boleh ya. Karena ludah itu kotor dan mengandung banyak kuman. Apalagi kita meludah di masjid, di rumah orang lain, lagi bertamu dan yang lain-lain, itu nggak boleh ya. Nah, misalnya nih kita lagi di pasar gitu, lagi di pasar kan rame ya. Jadi ketika kita ingin meludah, hendaknya kita menjauh diri. Jadi kita menjauh dulu dari keramaian dan meludah. Nah, jadi kita nggak boleh ketika rame orang, misalnya orang
lagi rame di pasar itu lagi pada makan. Misalnya kita lagi makan di warung bubur gitu, seperti itu. Contoh ya. Nah, lalu kita meludah di tempat ramai seperti itu. Itu bukan adab ya. Itu tidak boleh dilakukan. Maka dari itu kita hendaknya pergi dari tempat itu kemudian meludah di tempat yang sekiranya sopan. Baik. Nah, lalu selanjutnya tidak baik memainkan air ludah apalagi saat sedang belajar di kelas. Nah, ini adab ya. Ketika kita di kelas, ketika ingin membuang ludah, kita harus izin dulu. Izin ke gurunya. Ustadz, saya mau izin mau meludah. Nah, kemudian kalian keluar ke depan dulu, lalu buang ke arah kiri, atau boleh ke kamar mandi dulu. Nah, itulah adab yang diajarkan oleh Islam. Lalu sebaiknya kita membiasakan diri untuk menahan air ludah sehingga kita tidak terlalu sering meludah. Masya Allah. Taib. Kesimpulan pada pertemuan hari ini, kesimpulannya, ketika kita bersin, menguap dan meludah, kita harus memperhatikan adab-adabnya. Bersin, menguap dan meludah merupakan hal yang sering kita alami sehari-hari. Maka dari itu kita harus memperhatikan adab-adabnya ya. Seperti yang tadi Ustadz sebutkan. Nah, lalu Islam mengajarkan adab-adab agar kebiasaan kita sehari-hari tetap mendapatkan pahala. Nah, selain kita menjaga adab-adab itu kita terlihat sopan, nah, selain itu kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, kita harus menjaga adab-adab ketika bersin, menguap dan meludah. Masya Allah. Nah, mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.